Oh my God. Halo semuanya, teman-teman, selamat sore. Sekarang posisi ada di Kediri, sore hari, dan kita akan jalan-jalan di kota Kediri, tapi tujuan kita sebetulnya sebuah kedai kopi. Kita akan ke sana, dan sambil arah ke sana, di dalam perjalanan, kita akan membahas makanan apa saja yang wajib ketika Gang Sempit datang di Kediri. Ayo ikuti terus video ini sampai selesai. Sore ini jam 3 sore, dan sedikit mendung. Jadi tadi sempat gerimis kecil, tapi sekarang sudah cerah cuacanya. Kita berangkat beramai-ramai untuk mengunjungi sebuah kedai kopi yang namanya adalah Biji Sesawi. Lokasinya sebetulnya tidak jauh dari rumah mertua, tetapi karena kita berangkatnya ramai-ramai, maka lebih efektif menggunakan mobil. Setelah saya cek, jarak tempuhnya sekitar 3,1 km. Kita masih berada di Perumnas Ngronggo Kediri, sebuah perumnas yang luar biasa. Saya pikir memang Kediri itu luar biasa kotanya, dengan berbagai inovasi dan pembangunan sangat luar biasa. Mungkin bisa ditiru oleh kota-kota lain atau menjadi kota percontohan buat kota-kota lain. Contoh paling sederhana, saya ambil di Perumnas Ngronggo ya, karena saya tahunya di Perumnas Ngronggo saja. Di Perumnas Ngronggo ada lapangan basket yang sangat bagus dan bebas, siapapun boleh memakai lapangan ini. Kadang-kadang juga ada sekolah SMP atau sekolah SMA yang menggunakan lapangan basket di Perumnas Ngronggo untuk latihan. Bahkan ada klub bola voli yang rutin latihan, lapangannya di sebelah lapangan basket, yang rutin latihan di segala umur, dan sering mengadakan sparring atau latih tanding. Bahkan bagi yang ikut klub itu tidak dikenakan bayaran. Pelatihnya adalah mantan atlet PON Jawa Timur. Luar biasa bukan? Bahkan di Perumnas Ngronggo ini, untuk PJU, penerangan jalan umum sangat bagus sekali, sangat merata. Selain PJU-nya bagus, juga setiap gang ada gapurannya, dan gapurannya sama, dari bahan stainless steel. Bayangkan saja, luar biasa bukan untuk sekelas Perumnas? Bukan hanya itu, apakah ini masih berlaku atau tidak? Setiap tahun, tiap RW di sana, di Kediri, dapat dana 100 juta, di mana dana itu boleh digunakan untuk apa saja. Contohnya, apabila ada warganya yang ingin kursus menjahit, maka akan didata, kemudian mereka diberikan pelatihan menjahit, bahkan mendapatkan 1 mesin jahit dan 1 mesin obras gratis. Itu sekilas info yang saya dapatkan di Perumnas Ngronggo. Saya nggak tahu wilayah lain di Kediri apakah sama, tapi mungkin sama karena itu dari Kediri, jadi mungkin semuanya sama. Luar biasa bukan? Sekarang tiba waktunya kita akan membahas makanan-makanan atau jajanan yang wajib Gang Sempit cicipin ketika berada di kota Kediri. Pertama adalah kikil kaki kambing. Kebetulan lokasinya tidak jauh dari mertua. Bahkan saya baru tahu bahwa kikil kaki kambing yang dimaksud
adalah sangat legendaris. Saya malah baru tahu, setelah makan berapa lama baru tahu kalau itu memang legendaris. Kedua, soto daging. Untuk soto daging, memang tergantung selera masing-masing, suka yang mana. Tetapi secara rasa semuanya sama-sama enak. Keunikannya yaitu cabai atau lomboknya akan digerus di mangkok tempat soto yang akan disajikan. 3. Nasi pecel. Untuk nasi pecel juga tergantung selera masing-masing, karena tentunya pilihan orang berbeda-beda. Yang jelas, keunikannya adalah sambal tumpang. Itu yang jarang kita temuin di tempat lain. Kalau di Jawa Timur, banyak sambal pecel, sambal tumpang. Keunikan lain di Kediri, apabila malam hari, jam 8-9 malam, di Jalan Doho Kediri yang merupakan jalan protokol, ketika toko-toko tutup, maka sepanjang jalan Doho, di trotoarnya akan dipenuhi oleh penjual nasi pecel. Jadi sepanjang jalan Doho akan banyak sekali penjual nasi pecel. Dan bukanya sampai dini hari. Sampai dini hari, jadi tidak perlu khawatir kalau malam-malam kelaparan. 4. Ketan bubuk. Ketan bubuk yang dimaksud adalah ketan yang di atasnya ditaburi oleh bubuk kedelai. Waduh, maknyus, apalagi disajikan dengan segelas kopi pahit. 5. Kue putu. Penjual putu biasanya baru ada malam hari. Jadi, malam-malam kita keliling kota Kediri, kita mencari camilan, yaitu kue putu. Waduh, nikmatnya tiada tara. 6. Mangga podang. Mangga podang ini adalah buah endemik, jadi hanya ada di wilayah Kediri, Nganjuk, Malang, Blitar, dan Tulungagung. Jadi tidak semuanya ada. Ini memang mangga endemik, dengan warna yang sangat menarik, tetapi rasanya sedikit asam. Jadi harus benar-benar matang baru terasa manis. Uniknya lagi, mangga ini tidak bisa dikupas seperti mangga-mangga lain, karena seratnya cukup besar, sehingga kalau dikupas, seratnya atau buahnya akan ikut terkupas. Jadi ada cara tersendiri untuk memakan buah mangga ini. 7. Tahu Kediri. Tahu Kediri berbeda dibandingkan tahu dari daerah lain. Tahu Kediri atau tahu takwa atau tahu kuning berbentuk segi empat dan isinya kenyal ataupun penuh. Berbeda dengan tahu Sumedang yang dalamnya kosong. 8. Geduk pisang. Geduk pisang Kediri sama populernya dengan tahu Kediri. Karena geduk pisang maupun tahu Kediri ini memang sudah ada dari zaman dulu. Tidak semua pisang bisa digunakan atau diolah menjadi geduk pisang. Geduk pisang Kediri hanya menggunakan pisang Raja Nangka. Teman-teman semua, itu adalah 8 makanan atau camilan atau buah khas Kediri yang wajib dicoba atau wajib mampir ketika teman-teman semua berada di kota Kediri. Memang untuk mangga podang, karena itu adalah buah musiman, biasanya sebelum musim penghujan itu sudah habis, atau terakhir biasanya panen rayanya adalah November ataupun Desember. Terlihat di kanan kiri perkebunan tebu. Memang Kediri terkenal sebagai penghasil gula. Jadi banyak sekali pabrik gula di Kediri, peninggalan Belanda
yang masih beroperasi sampai sekarang. Jadi di Kediri banyak sekali perkebunan tebu. Terlihat di kanan kiri ya, perkebunan tebu. Sebentar lagi kita akan sampai di kedai kopi Biji Sesawi atau yang lebih dikenal sebagai Biji Sesawi Tongkrongan. Teman-teman semua, apabila sedang ada di Kediri, silakan mampir di Biji Sesawi Tongkrongan. Terima kasih sudah setia menonton video di channel Gang Sempit. Jangan lupa tekan tombol like, tombol subscribe. Tetap sehat dan bahagia. Dadah, bye-bye.